Walaupun dari via YouTube atau Zoom ini, silahkan jika ada pertanyaan kami membuka sesi tanya jawab ini. Iya, silahkan Mas Pinky mungkin bisa, jika bisa on mic atau on cam silahkan, atau mau di chat saja nanti saya bacakan, tidak apa-apa. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Arimbi juga, ini materinya bagus banget. Jadi aku sedikit ini deh, cerita dulu waktu S1 itu, dosen saya pernah cerita bilang kalau fenomena di Indonesia ini orang-orangnya tuh kuat miskin tapi nggak kuat kaya. Terus setelah saya coba nyemplung di investasi ini, saya coba trading dan itu kayaknya bener deh. Jadi kayak pas lagi untung itu orang-orang tuh pada kayak cepet-cepet selling, terus ketika rugi itu kayak nahan-nahan terus loh, kayak masih wah bisa naik tapi ternyata makin turun. Coba saya ingin bertanya sih, mungkin ada masukan nggak buat Mas Arimbi gitu, dari Mas Arimbi mengenai berapa sih kayak perbandingan untuk kita cut loss dan take profit gitu Mas, mungkin. Oh ya maaf nggak bisa on cam soalnya sinyalnya nggak stabil ini, tadi sudah nyoba. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Pinky. Silakan Mas Arimbi juga langsung dijawab, tidak apa-apa. Monggo. Boleh, terima kasih Mas Pinky, bener banget. Indonesia ini kuat kaya tapi apa tadi, kuat miskin tapi nggak kuat kaya ya. Jadi kalau ada untung sedikit udah dah. Tapi kalau rugi biarin aja sampai boncos banget, sampai nggak mau lagi buka portofolionya. Banyak banget teman saya juga kayak gitu. Namanya itu, Mas. Cerita apa Mas Pinky sendiri juga gitu ya? Saya juga pernah. Tentu saja. Udah kemarin nyoba di Bitcoin, wah hancur, tapi sekarang udah cuan lagi kayaknya kalau nggak dijual. Ya saya sudah jual Mas, sayangnya, ya Allah. Waduh. Kan tadi yang udah slide tadi kan benar kan, Bitcoin pernah 900-an dulu, 900 juta, turun 600, 400 juta. Sekarang udah 900 juta lagi, dalam rupiah ya, dalam dolar 66.000 dolar ya. Itulah yang terjadi di pasar modal itu kan. Tadi time horizon itu penting, balik lagi ke resiko. Sebelum kita nilai return yang kita tuju, resiko tuh berapa sih yang kita bisa tanggung gitu. Balik lagi tipe kita nanti, kita di trading atau di investasi gitu ya. Sebenarnya semua itu bisa dilakukan. Satu orang, saya juga trading juga, saya investasi juga, kok nggak ada masalah gitu. Jadi bisa dua-duanya gitu. Nah, masalahnya resiko tadi, berapa kuat dia nanggung sih sebenarnya. Kalau memang orang biasa dengan investasi, percaya dengan produknya, pasti investasi itu nganalisis dulu kan, analisis, bener-bener nganalisis fundamental. Bitcoin, kripto pun bisa dianalisis fundamentalnya gitu, walaupun itu nggak benar-benar pure bisa menjadi patokan, karena aset itu kembali lagi ke kepercayaan konsumen ya, apa aja lah. Kalau contohnya dulu batu cincin aja, kalau nggak ada yang percaya itu harganya tinggi, juga nggak ada naik dulu harganya kan, tapi orang-orang berbondong-bondong percaya, ya udah dulu sampai ada eranya batu cincin itu mahal. Tapi sekarang siapa yang mau beli, yang orang-orang biasa ya, terkecuali hobis ya. Itu begitu pula mungkin di aset-aset ini seperti yang digital seperti ini. Nah, tadi resiko sih nilai dulu Mas. Resiko kita kuat nanggung resiko nih. Nah, uangnya dulu, uang apa? Uang dingin atau uang UKT dipakai. Nah, itu uang UKT kita perlu ini lagi, lihat resiko ya. Nah, udah 5% aja, kalau udah 5% atau 3% cut gitu. Walaupun terserah nanti naik turun lagi. Nah, kan itu time horizon, resiko yang kita kuat tanggung, sama sumbernya ini apa. Kalau memang sumbernya uang THR, uang apa namanya, amplop dari paman ini paman itu kan, kalau masih kecil ya udah investasiin aja, turun nanti bisa juga naik lagi gitu. Nah, itu tadi balik lagi ke materi tadi kita sih Mas Pinky, sarannya ya, resiko dulu dilihat kita kuat enggak. Nah, kalau kita belum tahu resiko kita, ya udah kecil dulu investasi. Kita cek seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, atau 1 bulan kemudian, rupanya saya nggak bisa nanggung lagi, rugi sampai segini ya, cut di situ ya. Kalau Mas di investasi ya. Kalau di
trading beda lagi ya, kita kan mainnya harian, ada main bulan mingguan, ya udah kita tentuin itu. Itu balik lagi ke masing-masing sih, nggak bisa saya sarankan cut loss di 3% mas ya. Ini apa namanya, taking profit di 5%, 10%, itu kan lagi analisis masing-masing beda kan. Tergantung case-nya lagi, apalagi yang pure technical itu beda lagi. Itu menurut saya Mas Pinky, semoga menjawab. Ya, makasih Mas, bagus banget itu. Makasih Mas. Siap, sama-sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Pinky. Apakah sudah jelas ya Mas Pinky ya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi dalam pertanyaan tadi? Baik, mungkin sudah jelas. Oke. Oke, baik, terima kasih lagi buat Mas Pinky. Untuk pertanyaan kedua nih dari Mas Aji ya, silahkan bisa on mic dan on cam-nya, monggo Mas. Oke. Halo Mas Rimbi, pagi. Siang Mas. Mas Oh ya, udah siap ya? Oh ya, siap. Ya Mas, mau nanya Mas tentang investasi juga. Jadi saya ada 2 pertanyaan sih untuk Mas Arimbi. Jadi yang pertama itu, menurut Mas Arimbi ini, untuk kontrol emosi itu ada nggak sih? Kayak, ini kan ada berbagai macam investasi nih Mas. Nah itu kontrol emosi dari setiap investasi itu sama nggak sih? Misalnya saham, antara saham dengan forex atau dengan reksadana atau dengan bitcoin kayak tadi. Itu ada perbedaan nggak sih dari masing-masing kontrol emosi investasi tersebut? Nah, pertanyaan kedua itu ini Mas, lebih ke arah saya juga sih. Saya kan juga dulunya kan ini day trader untuk saham ya. Jadi hari ini turun, saya beli, besoknya naik, jual gitu kan. Nah, tapi kan terkadang kan itu nggak selalu seperti itu ya kasusnya ya. Nggak selalu seperti itu kasusnya, dan tiba-tiba hari dibeli, besok turun. Nah itu terkadang kan jadi, tapi masih belum dalam persenan cut loss-nya. Jadi kan tetap nahan kan. Nah kadang-kadang tuh mental dan emosi itu kan fokusnya ke satu saham itu aja. Sementara kan masih banyak saham lain yang bisa diinvestasikan kan. Nah itu gimana ya cara ngatasinnya ya? Mungkin itu Mas, makasih Mas. Oke, terima kasih Mas Robertus. Tadi untuk setiap aset, misalnya aset keuangan, aset investasi, itu apakah kontrol emosi itu sama aja ya atau berbeda berdasarkan asetnya ya? Nah, kalau menurut saya untuk kontrol emosi investasi, trading segala macam itu dalam satu kesamaan lah ya, itu kan melekat pada diri ya. Kalau kontrol emosi itu. Nah, beda halnya aset itu kan kita tahunya ada high risk and high return ya. Beda aset, beda kita menilainya itu mungkin return dan risknya. Tapi kalau untuk yang melekat itu seperti emosi itu menurut saya sama aja, cuman cara mainnya aja di beda di beda aset itu kita udah menilai kan, semakin tinggi resikonya semakin besar kita bisa dapat di situ kan. Itu teknisnya aja, lebih ke teknis kalau itu Mas. Nah, kalau untuk emosinya ya sama aja kita. Tadi makanya ada portofolio kan, kita belajar tadi portfolio kita mau yang mana aja gitu. Untuk ngontrol emosi itu dalam satu portfolio, bukan satu-satu ini ya, dalam satu-satu asetnya. Satu-satu aset itu lebih ke teknis. Mas yang teknikal kan ngerti itu teknisnya, ini cara mainnya, ini cara mainnya. Seperti halnya tadi yang trading ya. Mungkin saya boleh belajar nih sama Mas Robert. Kalau dari trading itu kan kita dalam trading itu kita nentuin cara main kita sendiri kan, ada game plan-nya ya. Nah kita nggak jauh-jauh di situ, maksudnya kita concern di situ game plan. Nah kadang kalau di game plan kita masukin emosi juga, kita buyar juga kan. Kita udah tentuin, itu kan teknikal banget kalau misalnya trading ya. Bedanya sama fundamental tapi kita daily trading itu gimana, susah juga kan ininya, masukinnya ya. Kita lihat teknis kita mana. Kalau trading ya full trading, kita punya game plan sendiri gitu. Untuk emosi ya nanti dulu dikesampingkan, masalah nafsu A B C D nanti kesampingkan dulu. Benar-benar kita kalau technical tuh memang teknik ya. Ya kalau nggak untung rugi gitu aja tentuin. Nah
eh, misalnya pakai indikator ini, pakai sudah digambar apa namanya uptrendnya kayak gini, ya udah ada target kan di situ, lossnya segini, profitnya segini, udah nggak usah dicampur-campur lagi dengan eh, nafsu atau emosi lagi kan. Tadi kan emosi kita karena investasi ya, trading ya full trading itu aja kalau menurut saya ya, karena saya bedain ini sekuritas atau rekening yang untuk trading sama yang untuk investasi kan ya kita nggak melulu cek. Kalau kita cek terus juga buyar juga kadang planning investasi kita di situ gitu. Cuman pasang notif aja, pasang ini aja lonceng atau apa, kalau udah menembus harga tertentu, nah itu perlu kita review lagi begitu kalau di investasi. Kalau trading ya kita tiap hari tadi bener-bener game plan aja mas, nggak usah jauh-jauh dari itu aja. Kalau menurut saya concern di tekniknya aja gitu, menurut saya gitu mas. Mungkin bisa bukan menjawab ya, pendapat pribadi sih, nggak mungkin ada pendapat lain dari seorang trader, dan Mas Robert juga bisa sharing juga. Terima kasih. Ya, makasih mas, makasih jawabannya. Ya soalnya emang dulu mas, saya kan satu saham tuh itu tiba-tiba turun jauh kan. Nah itu kan saya agak cut loss-nya kan agak sayang ya, makanya saya biarin aja. Tapi malah akhirnya jadinya fokusnya ke situ aja gitu kan. Padahal kan masih ada yang lainnya gitu kan. Tapi kadang-kadang kayak emosinya tuh nggak kuat buat buka lagi saham lain tuh, kayak nggak usah lah, nanti nunggu yang ini selesai dulu lah gitu. Jadi itu sih emang dari pengalaman pribadi sih mas, udah pernah ngalamin kayak gitu juga sih. Ya mungkin itu aja mas. Terima kasih jawabannya juga dari Mas Arimbi. Terima kasih mas. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Mas Aji. Sebelumnya saya mengingatkan kembali ya teman-teman untuk mengisi link presensi dan evaluasi kita pada kolom chat. Dan ini mas, ada pertanyaan lagi, namun seperti ini malu-malu ya mas, makanya ngechat saya langsung ditanyakan ke Mas Arimbi langsung. Teman saya ini ingin bertanya, jadi biasanya tuh sekitar berapa lama sih ya mas untuk mungkin dari pengalamannya Mas Arimbi sendiri, atau mungkin biasanya itu berapa lama dari setelah kita baru awal memulai investasi sampai hingga bisa mengontrol emosi lebih stabil, itu kira-kira berapa lama ya mas? Karena dia ini bercerita sih mas, sempat bercerita ke saya juga, sering bete seharian ya karena turunnya saham-saham ini seperti itu. Mungkin bisa dijawab, silakan mas. Kirain tadi malu-malu ada pertanyaan pribadi atau apa gitu, nggak apa-apa sih, nggak melulu tentang materi juga nggak apa-apa. Ini kan sharing alumni lah ya, pengalaman atau apa nggak apa-apa. Rupanya tentang ini lagi. Jadi untuk dari awal ya, menurut saya dari awal, dari belajar sampai kita bisa mengelola investasi, mengelola emosi itu balik lagi beda-beda sih sebenarnya. Mbak Ayu dia ya, tadi pertanyaannya dari Mbak siapa lupa saya. Itu beda-beda lagi, kembali lagi ke orangnya, kembali lagi kita emosi juga kan didasarkan juga mungkin tadi pengetahuan tadi, kita udah belajar fundamental, belajar tentang ini itu, kalau dia kuat di teoritisnya, di teknikalnya, di metodologinya, itu mungkin akan 6 bulan sampai 3 kuartal itu udah terbentuk sih psikologisnya, dengan didampingi didampingi oleh teori atau pembelajaran yang dia miliki ya, fundamental, teknikal segala macam yang udah Mbak tadi miliki. Untuk emosi juga balik lagi ke orangnya, fokus nggak sih di investasi ini, atau cuman mau coba-coba gitu kan, itu beda lagi juga hitungannya tentang perasaan ini ya. Agak susah nih kalau bilang tentang perasaan pribadi. Oke,
Oke sih Mbak, itu aja sih kalau untuk pembelajaran. Saya sarankan sebelum benar-benar masuk beneran serius di dunia investasi, khususnya ini kan kita hari ini belajar tentang investasi di aset keuangan ya. Investasi lain mungkin nanti beda lagi tuh, di properti beda, di pendidikan pun ini investasi kan, beda lagi gitu. Menurut saya 6 bulan sampai 1 tahun itu cukup lah kalau kita benar-benar concern itu nanti untuk pijakan ke depannya ya. Jangan 1 bulan lihat IG-nya siapa misalnya, udah keling misalnya, apa sebutin apa aja lah, udahlah udah pede. Jual mobil, jual motor, jual sapi, jual ini, nah saya fokus di sini. Itu bahaya banget tadi. Balik lagi, alokasi dulu, bener-bener uang yang dingin gak sih kita pakai untuk belajar ini. Itu dulu sih kalau mau belajar, resikonya dulu, jangan returnnya dulu, lihat resikonya dulu, kita bisa tanggung nggak. Nah itu Mbak, terima kasih pertanyaannya. Oke, sudah terjawab ya semua. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ide Bagus, silahkan Mas, monggo. Oke, terima kasih. Selamat siang Mas Arimbi. Di sini saya ingin menggarisbawahi tadi waktu Mas menjelaskan memiliki 2 rekening saham untuk invest dan trading, yang sebenarnya saya pengen lakukan tapi belum tercapai sampai sekarang. Nah itu terkait dengan emosi, dalam mengelola emosi, apakah itu membantu Mas ketika kita memisahkan rekening untuk invest long term mungkin, lalu untuk trading itu apakah membantu? Karena saya sendiri juga melakukan investing dan day trading, tetapi masih dalam satu rekening saham. Jadi ketika Mas tadi sudah memiliki 2 account, bagaimana sih pengalamannya dalam mengelola emosi? Begitu Mas. Ya, menurut saya karena kemudahan sekarang membuka akun, membuka aplikasi, membuka sekuritas, itu kan kita membukanya gampang banget sekarang dengan HP aja bisa gitu. Nggak ada salahnya sekarang juga Mas, kalau nggak kesampaian buka aja dulu, ini paksain buka 1. Nah, itu sangat membantu menurut saya ya pribadi, dan teman-teman saya juga rata-rata gitu sih, nggak ada yang benar-benar 1 sekuritas aja gitu. Sekuritas pun kita bisa bandingin kok Mas, yang cocok untuk trading mana aja, karena itu kan beda-beda. Sekuritas itu untuk fee segala macam yang cocok untuk investasi dan trading beda-beda, kita bisa bedain nanti. Nah untuk masalah di emosi tentunya kalau saya pribadi berpengaruh, karena ada case gini, saya investasi di misalnya ya saham apa Antam gitu, tapi saya pingin trading juga saham yang sama gitu. Itu bisa dilakukan dengan 2 saham itu, 2 sekuritas itu, 2 aplikasi itu ya. Beda halnya kalau kita miliki 1 aplikasi, pingin invest dan trading di 1 saham, karena ini potensinya kalau trading saya ngambil cuan-cuan dikit lah, tapi ujung-ujungnya nanti malah 100% kejual semua gitu. Ada juga kasus malah kebeli semua padahal mau dikit aja gitu. Ada juga gitu, nggak ada salahnya di investasi. Dunia pasar modal itu sangat wajar kita misalnya invest di 1 perusahaan, tapi kita juga trading di waktu yang bersamaan, itu bisa. Nah, dengan cara membedakan itu, kita kan untuk mengecek rekening yang investasi itu nggak tiap hari, nanti naik turun ya nggak apa-apa. Itu kan ada target kan, target kita di harga berapa nanti ke depan. Kalau kita trading di saham yang sama itu, kita bisa mendapatkan cuan-cuan itu secara cepat. Misalnya, ini sayang nih kalau nggak masuk, sayang nih nggak jual di sekarang juga. Padahal untuk yang di investasi tadi kita udah time horizonnya tinggi tadi kan, panjang kan time horizonnya, jangka waktu investasinya panjang. Jangan dikotak-katik dulu gitu sebelum masa itu, karena kita udah percaya gitu lah, harganya pasti nembus ini lagi. Kalau di trading kan sayang juga kita nggak masuk di pasar yang berpotensi, ini pasti naik tapi nanti bakal turun di waktu yang cepat, tektokan namanya ya, dalam 1 saham itu biasanya. Nah, itu saya sering kok gitu. Jadi kalau waktu luang bener-bener teknikalnya oke, ya udah coba aja gitu dalam beda rekening gitu ya. Jadi kita nggak psikologis itu terganggu kalau dalam 1 akun itu kan kita lihat portofolionya nanti kan, portofolio kita kadang ada sekuritas yang nggak nyebutin kita ada berapa persen kan, ada berapa lembar sahamnya,
yang kita jual, ada yang sekuritas bisa mengklik 5% aja yang dijual lembarnya, 100% ada yang gitu. Kita perlu bedakan gitu sih menurut saya. Buka aja 2-3, jadi kita jangan terlalu loyal lah sama satu ini. Bisa jadi yang lain ada metode lain yang terbentuk karena satu sekuritas lain gitu ya. Kan kita yang mengontrol itu semua ya, jangan kita dikontrol satu sekuritas. Kadang kan satu sekuritas itu kan beli notif terus kan ke kita analisis gitu kan. Nah, itu udah keenaan. Jadi pandangan kita ya udah tergantung brokernya gitu. Kadang nah, gitu sih Mas. Itu dari saya. Semoga membantu. Oke, terima kasih Mas. Baik, apakah sudah menjawab ya Mas? Sudah bagus. Oh, baik, sepertinya sudah jelas nih. Sudah Mas. Oke, terima kasih juga pertanyaannya dan jawabannya dari Mas Arimbi. Ini memang susah ya mengendalikannya, Mas. Mengendalikan emosi-emosi gitu. Oke, dan ini ada pertanyaan juga dari Pak CEO kita. Silakan Mas Afrizal, bisa langsung ditanyakan. Siang Mas Rimbi, mau tanya-tanya dikit aja nih, sharing aja sih sebenarnya mungkin. Tadi kan Mas Arimbi bilang soal alokasi investasi. Nah, aku mau tanya nih Mas, alokasi investasinya Mas Arimbi waktu kuliah terus gimana? Soalnya sharing aja juga ya, soalnya aku jujur melihat teman-temanku yang bilang, portoku segini nih, dan nggak jarang itu portonya tuh sampai puluhan, ratusan juta tuh, kayak secara psikologis dan secara emosi tuh kita juga kena gitu loh, maksudnya wah kok dia udah bisa segini sedangkan aku paling cuman ya jauh di bawahnya itulah pokoknya. Nah itu kan secara psikologis kan juga mengganggu gitu, maksudnya kita juga kena. Dan sebenarnya mau sharing aja sih, kalau Mas Arimbi itu waktu kuliah pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, atau sebenarnya malah udah segitu juga waktu dari kuliah investasinya udah segitu juga. Dan kalau misalnya sempat mengalami masalah psikologis kayak gitu, cara mengatasinya gimana, dan kira-kira alokasinya Mas Arimbi itu segimana gitu. Thank you, Mas. Ya, susah banget ya pertanyaan, ketahuan ya CEO-nya. Jadi masalah insecure ini, masalah insecure lihat yang kanan kiri ini gede banget ininya, udah berani megang uang segitu, masih mahasiswa S1 mungkin mahasiswa S2, tapi udah portfolionya udah, dana kelolaannya udah segitu kan. Sekarang padahal kita yang baru-baru masuk nih kok segini ya, pantas untungku belum bisa beli Starbucks, dari untung baru bisa beli bensin misalnya. Kadang itu tadi balik lagi ya, menurut saya tujuan awal kita investasi itu apa? Pertama kita belajar dulu kan, coba untuk belajar dulu. Jadi kita fokus ke goals kita. Nggak apa-apa orang tuh gede. Kadang kalau investasi itu nggak dinilai dengan nominalnya loh Mas, prestasi itu. Dia persentase, lihat kita persentase hitungnya. Yang udah puluhan juta segala macam belum tentu bisa ngalahin returnnya Mas yang hanya jutaan, hanya ratusan ribu kan. Prestasinya bisa Mas nilai dengan persentase itu keuntungan. Iya, dia untuk 5 juta, orang modalnya 1 miliar dibanding Mas modal 10 juta, tapi Mas dapat 1 juta, ya gedean Mas kan returnnya gitu. Nah, kita berbangga itu untuk return yang kita hasilkan ya. Jangan buru-buru ningkatin nominalnya. Nominal itu gampang, pasti ngikutin nanti. Selalu ada jalan, selalu ada rezeki lah kalau kita ini. Tapi basicnya dulu gitu. Basic ngelola itu. Mas, sekarang coba saya kirimkan uang 100 juta, Mas Afrizal berani nggak Mas per bulan ngirimi saya 5 juta? Ini udah dimodalin 100 juta kan? Teman-teman Mas lihat
puluhan juta kan portofolionya. Tapi sekarang saya transfer sekarang juga 100 juta, tanda tangan 5 juta per bulan ngasih saya. Uang itu nggak hilang. Nah, berani nggak? Nah, itu yang perlu mindset kita sama-sama kan. Kita kelolaan itu bisa berapa aja. Nanti kalau Mas udah pede, emosi sudah stabil, mau Mas dikasih miliaran pun Mas pasti akan nggak ada masalah gitu lah. Kan bukan nominalnya yang kita ini. Karena biasanya semakin besar uang yang kita dalam dunia investasi nih ya, saya cerita, semakin besar uang yang kita kelola akan semakin banyak pikiran kita itu, semakin banyak resiko yang kita ada di kepala kita gitu. Ruang gerak kita juga semakin terbatas gitu ya. Saya di Wana ini juga awal-awal kelolaan kecil juga ini Mas, oke, seneng wah semangat gitu, pingin nanti tahun depan di atas 1M misalnya, di atas 500 segala macam. Rupanya setelah kecapaian itu malah beban gitu deh. Kita semakin hati-hati, semakin nggak pede, bisa aja gitu, psikologis itu terkena di itu. Jadi jangan nilai di nominal dulu, nilai di kesiapan kita dulu, sama tanggung resiko itu sendiri sih ya. Jadi kalau miliaran kita nanggung resiko 50 juta kan pening, pusing juga kan. Jangan untung lagi dulu kan. Wah, kalau coba saya 100 juta dikasih sama Mas Harimbi, saya bisa 10% lah per bulan, dapat 10 juta, lumayan lah. Tapi sebaliknya, kalau rugi di 10 juta, mau Mas biayain gitu, mau balikin gitu. Nah, itu yang mindset kita perlu kembangin bareng-bareng gitu ya. Yang kedewasaan dalam investasi itu nggak melulu tentang nominal. Kedewasaan sama itu return yang kita bisa dapat itu berapa. Mas modal 500.000, tapi Mas bisa return per bulan itu 15% misalnya. Coba lu yang 500 juta berapa, belum tentu dia bisa return segitu kan. Itu sih menurut saya, biar mental kita terjaga bareng-bareng ya. Yang mindset yang perlu kita bareng-bareng jaga gitu. Kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Harimbi. Gitu ya, Mas Rizal, memang mental kita harus dijaga. Ya, mungkin teman-teman bisa sharing-sharing juga tidak apa-apa. Ini juga adalah topik yang menarik Bu untuk dibahas di tesis ya, karena kita memang pejuang-pejuang tesis, mungkin banyak di sini pejuang-pejuang tesis. Dan apakah ini Mas Harimbi sendiri dulu apa mungkin bahas tesisnya tentang ini juga ya Mas ya? Gitu. Untuk saya dulu saya kan dibimbing Pak Suad ya, tentang capital market, saya tentang gold and oil lah, faktor eksternal lah, itu masih ujung-ujungnya pasar modal juga, karena bukan masalah ABC, masalah datanya gampang cepat lulus gitu aja. Iya, cuman seperti itu ya. Dan ini sepertinya bukan hanya dari Yogyakarta saja Mas ini. Ada juga yang dari Jakarta. Ya, dan ada juga dari kampus lain seperti Mas. Yeah. Dan ini dari Mas Yahya, dia sempat ingin bertanya tentang investasi emas. Mas Yahya ini mahasiswa Jakarta Mas, dia sempat ingin menanyakan tentang investasi emas, tapi sepertinya tadi tidak kita jelaskan secara rinci ya Mas ya. Namun untuk behavioralnya itu kurang lebih hampir sama ya kan Mas, seperti kita menyikapi saham ini. Maksudnya Mas Afrizal, Mas Harimbi atau gold? Mas Harimbi, Mas Harimbi. Oh gitu. Gold ya, ini bicaranya tentang logam mulia, Mbak. Maksudnya. Iya, benar, iya. investasi emas. Seperti kita tahu ya, di di dunia keuangan itu gold itu menurut saya, pandangan saya, karena kenapa nggak dibahas ya, emas itu lebih ke safe haven lah ya. Jadi bukan aset alokasi ya, aset lindung nilai ya kalau dalam dunia keuangan itu.
Jadi untuk menjaga agar uang kita nggak tergerus inflasi, mungkin untuk lindung nilai, lebih ke lindung nilai kalau menurut saya. Kalau emas itu ya bukan aset investasi yang untuk menguntungkan di masa depan ya. Pasti ada mungkin returnnya, cuman nggak apa ya, menurut saya mungkin orang beda-beda lagi ya, nggak layak dijadikan alat investasi ya. Saya juga ada gold, emas segala macam, cuman perspektifnya nih, sifatnya itu untuk lindung nilai bukan untuk investasi bagi saya. Untuk ini juga kan lembaga yang menangani juga beda kan, itu kan OJK lewat bursa efek itu kan aset-aset pasar modal, aset-aset keuangan, aset-aset efek-efek berharga, surat-surat berharga. Tapi kalau emas ini kan adanya di Bapepti ya, di komoditas ya, berjangka begitu. Makanya nggak terlalu dibahas di investasi keuangan ini menurut saya. Itu sih menurut saya. Kalau emas, saran saya ya untuk lindung nilai aja, jangan terlalu untuk investasi ya, karena masih ada aset lain yang risk and return-nya lebih menarik begitu ya. Nggak salah untuk punya emas itu nggak masalah gitu. Apalagi Mas Afrizal kan aset masa depannya Mbak Yudia mungkin bisa jadi. Canda ya Kak. Ini kan karena ini muridnya Pak Bayu ini biasa suka bercanda. Kasih Mbak. Baik, seperti itu ya Mas Yahda, mungkin bisa nambah pengetahuannya karena tidak bisa bertanya karena dia mengikuti seminar lain, ada webinar lain, makanya tidak sempat aktif bertanya ini, tapi sempat menyinggung tentang investasi emas di kolom chat saya seperti itu. Baik Mas Arimbi, mungkin tanya jawab kita tinggal 2 menit lagi. Silakan jika masih teman-teman masih ada yang mau bertanya atau sharing-sharing nih pengalaman investasinya, silakan. Oke, dan kira-kira Mas Arimbi ada nggak ya Mas? Kan tadi kan kita harus menambah literasi kita tentang investasi ya Mas. Dan apakah dari Mas Arimbi sendiri tuh ada nggak ya sumber literasi seperti website atau sosial media yang bagus buat kita menambah pengetahuan investasi ya Mas? Sebenarnya banyak banget ya. Tadi juga kita perlu tekankan ya, investasinya di bidang apa ya, apa real sektor, properti atau aset keuangan. Aset keuangannya ya tentunya nggak jauh-jauh dari lembaga yang menanganinya, pasar modal itu OJK, bursa efek, nggak usah jauh-jauh dari situs-situs tersebut ya. Kalau di luar negeri juga perlu update juga kita. News juga penting, bukan hanya tadi noise aja, ada beberapa berita-berita berbayar yang dikirimin anak-anak ini kan baik banget tuh. Di anak-anak MM di grup kita Finance Club, itu kan udah bagus. Terus perlu juga baca-baca di berita di luar sih menurut saya. Perlu dicocokkan juga terkini perkembangannya seperti apa begitu. Enggak terbatas lah Mbak, kalau saya nyaranin 1-2 nanti takutnya lebih mazhab tertentu gitu. Dari mana aja sekarang bisa, tapi perlu juga kritis ya, apalagi yang dari sumbernya nggak terjamin gitu, kayak influencer segala macam. Ada beberapa influencer yang benar-benar memiliki sumber yang baik, tepat baca buku, selain buku-buku MM yang mahal-mahal itu. Sebenarnya kalau di benar-benar dikulik ya, buku MM yang tebel-tebel itu McGraw-Hill segala macam itu udah bagus juga kok. Selain Harvard Business Review yang selalu kita kerjakan tiap minggunya. Ya Mbak. Baik, terima kasih Mas Arimbi. Berarti cukup banyak ya Mas, dan kalau misalnya disebutkan satu juga bingung ya disebutkan satu. Memang entah literasi bisa dari berita atau dari manapun juga bisa, dan dari buku yang sangat tebal itu juga bisa menjadi literasi kita. Baik, terima kasih Mas. Ini waktunya Q&A kita sudah berakhir ya Mas, sudah selesai. Mungkin kita bisa terakhir ya foto bersama, mungkin kenang-kenangan terakhir Mas. Monggo untuk para teman-teman, mungkin jika ada yang berkenan untuk on kamera yang bisa, oke.
Dan Mas yang bertugas minta bantuannya ya buat mengabadikan foto ini. Oke, terakhir, monggo saya hitung mundur ya Mas. Silakan bergaya bebas saja mungkin ya, karena terakhir. Oke, silakan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi ya, ditahan dulu. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Mas Arimbi dan teman-teman untuk partisipannya ya. Jangan lupa untuk mengisi link presensi dan evaluasi kita pada kolom chat yang sudah kami berikan. Lalu untuk materi kali ini bisa di-download PPT-nya yang sudah kami berikan, serta bisa mengulas kembali pada link YouTube Finance Scope UGM kami. Dan tetap stay tune pada link sosial media kita, Instagram kita maupun YouTube kita untuk lebih update tentang finance course selanjutnya maupun tentang literasi keuangan selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Arimbi dan teman-teman. Terima kasih waktunya semuanya, Mbak Ayu, Ketua Finance, panitia. Terima kasih semuanya. Sukses kuliahnya. Semoga studinya lancar semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah yang kurang berkenan. Salam untuk dosen-dosen semuanya. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya.